respirasi sering juga kita sebut sebagai sistem pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agustina, NIM C0311911003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi dan juga ventilasi. Nah, sistem respirasi sering juga kita sebut sebagai sistem pernafasan, yaitu suatu sistem biologis yang terdiri dari sekumpulan jaringan organ dan struktur-struktur lain yang membantu tubuh dalam bernafas. Nah, sistem respirasi membantu tubuh untuk menyerap oksigen dari udara dan mengeluarkan zat-zat sisa seperti karbon dioksida dari darah. Anatomi dan fisiologi makhluk hidup untuk mewujudkan pertukaran gas ini atau sistem respirasi sangat bervariasi, tergantung dari ukuran tubuh, lingkungan, dan juga riwayat evolusinya. Untuk ventilasi sendiri, ventilasi merupakan fasilitator dari proses pernafasan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem respirasi tidak dapat berjalan apabila tidak ada ventilasi. Mengapa demikian? Karena ventilasi ini merupakan gerakan udara masuk dan keluar paru-paru. Sedangkan telah saya jelaskan tadi bahwa sistem respirasi merupakan pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, sistem respirasi ini merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam tubuh makhluk hidup, karena apabila makhluk hidup kekurangan oksigen maupun kelebihan karbon dioksida, tentunya hal ini dapat berpengaruh pada organ-organ yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup dan nantinya akan mengakibatkan fungsinya bekerja secara tidak normal. Karena hal itulah sistem respirasi ini sangat penting dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai pertukaran gas, garam, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NIM C03119121. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada ikan. Respirasi pada ikan yaitu berfungsi sebagai pertukaran gas, garam, dan air serta berperan dalam mengikrisikan produk buangan nitrogen. Dalam melakukan pertukaran gas, oksigen berdifusi sepanjang epitel lamella, sedangkan karbon dioksida dikrisikan sebagai gas terlarut melalui lamella atau dalam bentuk bikarbonat oleh sel penghantar ion. Adapun fungsi lainnya yaitu sebagai menghasilkan bunyi berupa suara, berpesuara dan memberikan sensasi olfaktoris seperti penciuman dan pembauan yang dikeringkan oleh sistem pusat melalui epitel olfaktoris di bagian atas rongga hidung. Adapun perbedaan sistem respirasi hewan akuatik dengan hewan darat yakni dari alat pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri Putri Lamdia dengan NIM C0311911012. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sistem respirasi pada hewan akuatik dan hewan darat. Adapun perbedaan sistem respirasi hewan akuatik dengan hewan darat yakni dari alat pernapasannya. Alat pernapasan pada hewan akuatik yakni insang, di mana insang sebagai tempat pertukaran gas tepatnya pada lamella. Yang kedua ada operkulum. Nah, operkulum ini bagi ikan bertulang sejati. Ketiga ada labirin. Nah, labirin ini sebagai tempat cadangan oksigen pada ikan gabus dan ikan lele. Sedangkan alat respirasi pada hewan darat yakni paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon oksida. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sistem respirasi hewan akuatik dengan amfibi. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Galia Sajida dengan NIM C0311911004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem respirasi hewan akuatik dengan amfibi. Alat pernafasan berupa insang ini dimiliki oleh ikan yang merupakan kategori hewan vertebrata atau bertulang belakang. Insang masih dibedakan lagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu insang luar dan insang dalam. Sesuai namanya, insang luar terletak di bagian luar tubuh larva ikan maupun jenis larva amfibi.
Sedangkan insang bagian dalam dimiliki oleh ikan dimiliki oleh ikan yang sudah dewasa dan dilindungi dengan tutup insang yang disebut operkulum. Nah, insang bekerja dengan cara air dan oksigen yang dihirup dari mulut ikan akan masuk ke insang dan dipisahkan oleh selaput yang sangat tipis di insang. Oksigen kemudian akan diserap dengan cepat oleh darah melalui selaput yang sangat tipis dan mengalir ke seluruh tubuh ikan, termasuk jantung. Sedangkan karbon dioksida dalam tubuh ikan akan dikeluarkan bersama dengan air yang sudah tidak lagi mengandung oksigen. Meskipun ikan juga menyerap oksigen, tetapi kalau ikan berada di luar air, mereka tidak dapat bernafas. Itu karenanya insang akan mengering dan berhenti bekerja mengambil oksigen. Sedangkan pada amfibi, sistem pernafasannya berubah seiring berkembangnya hewan tersebut. Dari mulanya mempunyai sistem pernafasan berupa insang luar, lalu berubah menjadi paru-paru saat sudah dewasa. Paru-paru yang dimiliki oleh amfibi dapat dikatakan sederhana karena hanya berupa sebuah kantung tipis yang berbentuk lipatan yang disebut alveoli. Alat respirasi merupakan alat atau bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nuria Rahmape dengan NIM channel 31191013. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alat respirasi. Alat respirasi merupakan alat atau bagian tubuh yang merupakan tempat berdifusi dari oksigen dan karbon dioksida untuk masuk dan keluar tubuh. Alat respirasi pada hewan itu berbeda-beda tergantung dengan jenis hewannya. Alat respirasi yang biasa dikenal itu adalah paru-paru, trakea, kulit, insang, dan lain-lain. Namun terdapat pula organisme yang alat respirasinya belum diketahui, misalnya polifera, sehingga difusi antara oksigen dan karbon dioksidanya ini bersifat langsung, yaitu melalui rongga tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekanisme respirasi ikan diawali dengan terbukanya mulut ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rohali dengan NIM C031191020. Kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme respirasi ikan. Mekanisme respirasi ikan diawali dengan terbukanya mulut ikan dan tertutupnya operkulum atau katup insang, sehingga air yang kaya oksigen akan masuk ke dalam mulut sampai ke insang. Molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin yang terdapat pada jaringan pembuluh darah di dalam insang. Selanjutnya, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari seluruh tubuh ikan akan bermuara ke insang dan akan dikeluarkan melalui insang saat mulut ikan tertutup dan operkulum terbuka. Cara ikan lele untuk memperoleh oksigen adalah dengan menggunakan labirin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pernafasan ikan yang memiliki labirin. Labirin merupakan organ pernafasan tambahan pada sistem respirasi ikan. Salah satu ikan yang memiliki labirin adalah ikan lele. Ikan lele hidup di perairan yang berlumpur sehingga oksigen yang tersedia sangat sedikit. Untuk bertahan hidup, maka ikan lele perlu mencari oksigen di permukaan air. Jadi, cara ikan lele untuk memperoleh oksigen adalah dengan menggunakan labirin. Labirin pada ikan lele merupakan turunan dari lembar insang pertamanya. Labirin ini terletak di bagian belakang kepala, dan secara umum mekanismenya sama dengan mekanisme pernafasan pada ikan lainnya. Yang berbeda hanya satu, ikan lele memperoleh oksigen dari permukaan air, tetapi proses difusi tetap terjadi pada insang. Insang merupakan tempat penyimpanan cadangan oksigen pada saat ikan Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM channel 31191025. Saya akan memaparkan materi mengenai labirin insang. Labirin insang merupakan tempat penyimpanan cadangan oksigen pada saat ikan berada di daerah yang kekurangan oksigen. Tidak semua ikan memiliki labirin insang. Secara umum, ikan yang memiliki labirin insang hidup pada daerah yang berlumpur. Contohnya, ikan lele, ikan gurami, dan ikan gabus.
Ikan-ikan ini memiliki labirin insang yang nantinya dapat membantu ikan tersebut untuk mempertahankan hidup dan juga membantu ikan untuk mengambil dan menyimpan oksigen. Adapun ciri-ciri labirin insang pada ikan lele yaitu berwarna kemerahan serta terletak pada bagian atas lengkung insang yang kedua dan keempat. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan lele ini habitatnya berada di daerah berlumpur yang miskin akan oksigen. Itulah fungsi labirin insang yang mampu menampung oksigen jika ikan lele berada di atas permukaan air yang dibantu oleh pembuluh darah kapiler. Labirin ini menampung oksigen-oksigen sehingga ikan lele mampu menggunakannya pada saat berada di dalam lumpur. Sekian dari saya, terima kasih.